Today 26 already, huh? 26th of December, year 2011. Fourth day of our retreat. Really diligent practitioner, yogi, about 3-day serious practice surely can settle stable mind, can lesser about thinking, and can get some level of mindfulness and concentration. That is because first day, second day, maybe outside what we have done, a lot of object, they are come and disturb. Just have to clear all the rubbish. 3 days, now become 4 days. Majority of rubbish must be clear. Check ourselves, not only in interview, one sitting, if you sit, another sitting, you sit, how much progress my mindfulness, my concentration, my clear comprehension, how much clear I can understand about the object as real as they are. That is, we can check ourselves. Regular, putting effort, the person who have saddha, confidence, and have self-confidence, Buddha, Dhamma, Sangha, surely it will progress. Must be like that. Then everybody can check ourselves also. Hari ini adalah tanggal 26 Desember tahun 2011. Hari Senin merupakan hari keempat dari retreat meditasi yang diadakan. Sebagian yang berada di sini merupakan yang telah berlatih, praktisi yang telah berlatih dengan penuh ketekunan. Para yogi telah berlatih kurang lebih selama 3 hari dengan keseriusan melakukan latihannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Anda telah memiliki batin yang stabil. Pikiran yang berkelana semakin berkurang, dan Anda telah mendapatkan beberapa level perhatian penuh dan juga konsentrasi. Karena pada hari pertama, kedua, dan ketiga, batin Anda berpikir keluar apa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Banyak sekali objek yang datang mengganggu Anda. Oleh karena itu, selama waktu yang telah berlalu, Anda haruslah menjernihkan diri Anda dari kekotoran-kekotoran tersebut. Pada hari yang keempat, apa yang ada di dalam batin Anda haruslah lebih jernih, lebih bersih. Anda dapat memeriksa dalam diri Anda sendiri, bukan hanya pada waktu interview, tetapi pada waktu Anda duduk, baik pada saat Anda duduk pertama kali dan sesi duduk selanjutnya, Anda harus mengetahui seberapa besar kemajuan dari perhatian penuh Anda, konsentrasi Anda, pengertian yang jelas. Bagaimana jelas Anda dapat mengerti suatu objek sebagaimana adanya. Anda dapat memeriksa hal ini dalam diri Anda sendiri. Secara terus-menerus, secara teratur Anda mengerahkan usaha Anda. Anda harus memiliki saddha, baik keyakinan kepada diri sendiri ataupun keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa Anda akan memiliki kemajuan. Dan ini dapat Anda periksa dalam diri Anda sendiri. Yesterday, we mentioned to practice how to go the path, the way, in the noble way. So, to get understanding of reality, we have to
know clear of this way. So, when we observing, we can see the nature of our life. Our life means, we cannot say outside life. At the present is, this body and this mind is our life. Must clear. At the present, what do we have? Only this body and this mind. This mind doesn't work already, this body useless. Some yogi, they cannot get difficult to observe the object. They have a few. Why? Their mind is not proper. Go to the channel. We have Kaya Mudutta, Citta Mudutta. Sometimes our mind don't want to listen to us. Whatever you want to do is going on. That is difficult. Training is very important. Practice makes perfect. That's why you are practicing now. That is, to be perfect, not yet perfect doesn't matter. We must have patience. If you go the right way, sure, you can get the right goal, our final goal. Must have confidence. Understanding of life, this mind and this body, must have enough concentration. Yesterday I mentioned Sila Khanda, Samadhi Khanda. Morality part is pure, concentration part is must have strong enough. Then we can see clear, we can get understanding. Understanding what? What do we have to understand? Understand about this body and mind, how it is going on. Ask you to note is rising and falling is on your body moving. That is element. What we have is real. So that moving, we must understand how it is moving. Build up our concentration. Very clear, we can go on this object or other sensation come out. Very easy to see. For example, numb, pain, coming out, we can see. When you observe the sensation, maybe painful sensation or pleasurable sensation, majority yogi, a bit calm and peace, they are happy. Coming a bit pain or uncomfortable feeling come out, they doesn't like. They don't like. So, it is not the way. Good also we have to accept. Bad also we have to accept. No choice. That is not we are doing. Itself is calm, peace, tranquility, happiness, satisfaction, they can arise. But must understand, it is not permanent. It can change. So, for why is coming and based on your concentration and mindfulness. They have cause and effect. Changing must be better, stronger, more calm and peace we can get. Your concentration is lesser, thinking come in, wandering, restless, boring, lazy, all the thing is coming already. The peaceful sensation is gone. Then come to disturb, painful numb all the thing is they come and disturb. We have to accept, no choice.
is safe, is calm. Then after you observe, this observation is to understand what? So you observe whatever good or bad is come, go, arise, changing. Always keep on changing. Nothing is permanent in this body and mind. So keep on changing, keep on changing. If you know, arise, pass away already. Arise, pass away already. So part by part, bit by bit, if you see very clear, you can understand. Oh, nothing is constant here. That understanding can reduce our attachment. Attachment is lobha. So why we reduce the attachment? We know it is not constant, always changing. That's why how we can use. But really have concentration stronger, only we can clearer understand of this. Otherwise, no way to understand. We think of our life is stable. Same. Covered by ignorance. Whatever happening is, doesn't matter lah. Doesn't matter lah. And we make like that. Then, this ignorance take over our mind and feeling. We don't know. We think of the same in morning, afternoon, evening, at night, tomorrow, the same process. That is wrong. Reality is not like that. Reality is keep on changing. Then the yogi have the concentration, surely we can see the right of things. So, the more you see, the more you understand about the Dhamma, or lesser of your greed, hatred, delusion, conceit, pride, jealousy, envy, all the things. Ego, much lesser. That is all kilesa. Give us a problem. The whole life give us a problem by these defilements. There is no other way. What the Buddha yesterday told. Yesterday in story, the Buddha told to the Subhadra, this noble path only can clear off the defilement. Other than that, no way. To check every teaching in this world, you have this path, this way, only can get purifications of beings. Can be reached to our final goal. Kemarin kita telah menyebutkan mengenai latihan. Bagaimana untuk pergi di jalan ini, di jalur ini, jalan atau jalur yang mulia ini. Untuk mendapatkan pengertian dari realitas, kita harus mengetahui dengan jelas jalan ini. Kita harus mengamati, dengan demikian kita akan dapat melihat sifat alami dari kehidupan kita. Kehidupan kita Anda tidak dapat katakan sebagai apa yang ada di luar. Pada saat ini, tubuh dan batin ini adalah kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus mengetahuinya dengan jelas. Pada saat ini, apa yang kita miliki? Yang kita miliki di saat ini hanyalah tubuh dan batin ini saja. Jika batin ini tidak bekerja, maka tubuh tidak akan ada gunanya. Beberapa dari para yogi, seperti yang telah saya lakukan interview selama 2 hari ini, memiliki kesulitan untuk dapat mengamati objek. Mengapa demikian? Karena batin tidak
pergi di jalur yang tepat. Kadangkala batin tidak berkeinginan untuk mendengarkan kita. Pada saat itu, maka kita akan memiliki kesulitan. Oleh karena itulah kita harus melatih batin kita. Karena latihan adalah membuat sesuatu menjadi sempurna. Oleh karena itu, kita terus-menerus berlatih. Kita terus-menerus untuk melakukan latihan. Kita berkeinginan untuk menjadi sempurna. Tetapi untuk mencapai kesempurnaan itu, kita haruslah penuh kesabaran. Kita telah pergi di jalan yang benar. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa tujuan kita adalah tujuan yang benar. Anda harus memiliki kepercayaan mengenai hal ini. Anda telah berjalan di jalan yang benar. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan tujuan yang benar. Untuk dapat mengerti batin dan jasmani ini, Anda memerlukan konsentrasi yang cukup. Kemarin saya telah menyebutkan mengenai sila kanda dan samadhi kanda. Sila kanda atau grup moralitas Anda haruslah murni. Sedangkan samadhi kanda atau grup konsentrasi Anda haruslah kuat. Dengan demikian, ketika Anda memiliki kedua hal ini, Anda akan mampu melihat dengan jelas. Ketika Anda melihat dengan jelas, maka Anda akan mengerti. Apakah yang Anda mengerti? Anda akan mengerti mengenai batin dan jasmani Anda sendiri. Bagaimana batin dan jasmani ini bekerja? Anda diminta untuk mencatat kembung kempis dari perut Anda, kembung kempis yang berada di tubuh Anda sendiri. Gerakan kembung kempis itu harus Anda lihat bagaimana gerakan itu terjadi. Ketika Anda dapat mengamati dengan jelas gerakan tersebut, Anda harus mengetahui bagaimana gerakan itu terjadi. Anda membangun konsentrasi. Dengan demikian, Anda akan dapat melihat dengan jelas objek tersebut. Ketika Anda dapat melihat dengan jelas objek ini, maka sensasi-sensasi yang lain akan dapat dengan mudah Anda lihat, seperti rasa sakit atau rasa kesemutan. Ketika rasa sakit dan rasa kesemutan ini muncul, dengan konsentrasi yang telah Anda bangun, Anda akan dapat lihat dengan jelas. Ketika Anda mengamati sensasi-sensasi tersebut, baik sensasi yang menyenangkan ataupun sensasi yang tidak menyenangkan, maka sebagian besar dari para yogi, ketika Anda mendapatkan perasaan tenang atau damai, Anda menjadi bahagia karenanya. Jika perasaan tidak menyenangkan muncul seperti rasa sakit atau kesemutan, maka Anda tidak menyukai perasaan tersebut. Ini bukanlah caranya. Apapun perasaan yang muncul, baik ataupun buruk, Anda harus menerima perasaan-perasaan tersebut. Karena perasaan-perasaan itu muncul bukan karena kita melakukannya. Perasaan-perasaan itu muncul dengan sendirinya. Ketika perasaan muncul seperti rasa tenang, damai, atau bahagia, ataupun merasa puas, Anda haruslah mengerti bahwa itu pun bukan sesuatu yang kekal. Perasaan-perasaan itu pun akan berubah. Hanya sebentar perasaan-perasaan itu muncul. Perasaan itu pun muncul karena konsentrasi dan perhatian penuh. Konsentrasi dan perhatian penuh ini adalah suatu sebab yang memunculkan akibat. Anda juga harus melihat bahwa segala sesuatu selalu berubah-ubah, tidaklah kekal. Ketika konsentrasi Anda melemah, maka pada saat itu pikiran Anda akan berkelana keluar. Perasaan malas ataupun bosan, semuanya akan datang pada saat itu. Ketika perasaan-perasaan ini muncul, maka ketenangan dan kedamaian itu pun hilang. Perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu berpikir keluar, bosan, malas, dan sebagainya akan datang dan mengganggu diri Anda. Setelah perasaan-perasaan ini datang, maka rasa sakit atau kesemutan pun akan muncul. Ketika perasaan ini muncul, Anda pun harus menerimanya.
karena perasaan-perasaan itu datang dengan sendirinya. Ketika Anda mengamati untuk mengerti. Anda mengamati apapun yang muncul, baik ataupun buruk. Perasaan-perasaan itu datang dan pergi, selalu berubah-ubah, tidak ada yang kekal. Ketika Anda mengetahui mengenai hal ini, bahwa perasaan hanya muncul dan kemudian tenggelam. Begitu muncul, perasaan itu pun kemudian tenggelam. Ketika Anda memperhatikan hal tersebut setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, maka Anda akan melihat dengan sangat jelas. Anda akan mengerti bahwa tidak ada sesuatu apapun itu yang konstan, yang tetap. Anda dapat mengerti tentang hal itu, dan pengertian inilah yang dapat mengurangi kemelekatan Anda atau loba. Ketika kita dapat mengerti, kita dapat mengurangi kemelekatan tersebut. Mengapa kita dapat menghilangkan atau mengurangi kemelekatan itu? Karena kita mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang konstan, yang tetap, selalu berubah-ubah. Ketika Anda benar-benar mendapatkan konsentrasi yang kuat, hanya dengan konsentrasi itulah kita dapat mengerti dengan jelas dari perubahan-perubahan tersebut. Jika kita tidak memiliki konsentrasi yang kuat ini, maka tidak akan mungkin bagi kita untuk dapat mengerti. Oleh karena itu, kita akan berpikir bahwa kehidupan adalah sesuatu yang stabil. Kita tidak pada saat kita berpikir bahwa segala sesuatu kehidupan kita adalah stabil, maka kita sebenarnya ditutupi oleh kegelapan batin. Kita merasakan bahwa jika sesuatu muncul bukanlah suatu masalah. Perasaan ini muncul bukanlah suatu masalah. Hal ini terjadi karena kegelapan yang ada di dalam diri kita, kegelapan yang mengambil alih. Oleh karena itu, kita tidak mengetahui hal yang sesungguhnya. Kita merasakan bahwa kita melakukan sesuatu dalam proses yang sama. Apa yang kita lakukan di pagi hari, kita lakukan di siang hari, sore hari, sepanjang hari, kemarin ataupun hari ini. Kita merasakan bahwa semuanya adalah proses yang sama. Tetapi sebenarnya pandangan ini adalah pandangan yang salah. Segala sesuatu, realitas atau kenyataan sebenarnya adalah segala sesuatu selalu berubah. Yogi harus memiliki konsentrasi. Dengan konsentrasi yang Anda dapatkan ini, Anda pasti dapat melihat perubahan-perubahan tersebut. Semakin Anda mampu melihat, maka Anda akan semakin mengerti mengenai Dhamma. Dengan pengertian mengenai Dhamma ini, maka Anda akan semakin berkurang keserakahan yang ada di dalam diri Anda, kebencian, keiri hatian, kesombongan, ego, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut, kilesa atau kekotoran-kekotoran batin inilah yang memberikan permasalahan di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, dengan pengertian terhadap Dhamma ini, kita akan dapat mengurangi kekotoran-kekotoran batin tersebut. Kemarin, dalam cerita, saya telah menjelaskan kepada Anda mengenai Sang Buddha yang memberitahukan kepada Subhada bahwa hanya jalan mulia inilah satu-satunya yang dapat membersihkan kekotoran batin. Tidak ada jalan yang lain. Anda dapat memeriksa ajaran-ajaran yang ada. Jika mereka memiliki jalan ini, jalur ini, hanya dengan itulah akan mendapatkan pemurnian dari makhluk. Dan bahkan juga mencapai tujuan akhir. Hanya dengan jalan inilah akan mampu membersihkan kekotoran-kekotoran batin. Dan hanya dengan jalan inilah akan mampu memurnikan makhluk dan mencapai tujuan akhir. Very obvious example. If
one car mobile. Every day this car got accident. If you drive this car, every day got accident. Sometimes very big, sometimes people die. That type of car is nobody want to drive. Nobody want to get, right? Even though our car, own car, one time, two time accident already, you may think of want to change another one. If car every day got accident, also people don't want to get, don't want to drive, that type of thing is. Our body and mind is, every movement got accident one. Then we have that type of wisdom. If you see, then we are lesser attachment. Attachment is cause of suffering. Greed. So, the lesser attachment, the lesser suffering. The lesser suffering, the more happiness we can create. To know this, what the Buddha mentioned in the last minute of his parinibbana. Handa dani bhikkhave amantayami wo. Vayadhamma sankhara appamadena sampadita. Or we are used to appamadena sampadita. Appamadena sampadita means not to forget. Always be mindful. Vayadhamma sankhara. All the sankhara dhamma, it is vaya means have to depend on the condition. Always keep on changing and passing away. That is we not to forget this, all of my disciple. That is the last words from the Buddha. Normally, the old people, very important word is the nearly to pass away, people may say one. For example, our grandfather, grandmother, nearly they go. The most important is where they put is the remind to the beloved son or daughter. So at the same as what the Buddha remind us, this appamadena sampadita is the most important for us. That is called mindfulness. Without mindfulness, cannot get concentration. If cannot get concentration, cannot clear comprehension. If not clear, difficult to understand. If difficult to understand, we think of our life is permanent. Just saying only. Read the books, listen to Dhamma talk, discussion, we can understand, oh, anicca. Everybody know in our Buddhist community, very common, anicca, dukkha, anatta, right? But really to apply in our daily life, the more you know these three characteristics, must be the lesser your defilement. That is the Dhamma. All the Tipitaka, you can say what the Buddha saying is Vinaya, Suttanta, and Abhidhamma. These three baskets, just you say only one word is appamada. The commentary of the appamada, there is what the mention is. Appamada is can summarize the whole the Buddha's teaching. It is the most important. The path, now is this Eightfold Noble Path also, without appamada, there is no way to go. Appamada is a mindfulness. That's why always we remind to all of our yogi, be mindful, be careful, must be, make sure yourself
then we can understand clearly. That is based on mindfulness. Contoh yang sangat nyata adalah seperti satu buah mobil yang setiap harinya selalu mendapatkan kecelakaan. Jika seseorang mengendarai mobil ini, maka tiap kali ia akan mendapatkan kecelakaan karena mobil tersebut. Dengan demikian, maka mobil ini tidak ada satu orang pun yang berkeinginan untuk mencoba ataupun bahkan mendapatkannya. Seperti jika Anda memiliki satu mobil dan Anda mengendarai mobil itu. Jika mobil itu satu atau dua kali mendapatkan kecelakaan, maka Anda tidak lagi memiliki keinginan untuk mempertahankan mobil itu. Anda akan mengganti mobil itu dengan mobil lainnya. Jika tiap hari mobil tersebut mendapatkan kecelakaan, maka seseorang tidak lagi berkeinginan untuk mendapatkannya. Demikian juga dengan batin dan jasmani kita. Batin dan jasmani kita setiap hari mendapatkan kecelakaan. Jika Anda mendapatkan kebijaksanaan, maka Anda akan melihat mengenai hal ini. Dengan Anda mampu melihat mengenai hal ini, bahwa setiap hari batin dan jasmani kita selalu mengalami kecelakaan, maka akan semakin berkurang kemelekatan Anda. Kemelekatan ini adalah asal dari penderitaan. Keserakahan adalah sebab dari penderitaan. Semakin berkurang kemelekatan kita, maka penderitaan kita pun akan juga semakin berkurang. Jika penderitaan kita semakin berkurang, maka kebahagiaan akan muncul lebih banyak lagi. Kebahagiaan ini dapat tercipta karena penderitaan yang semakin berkurang. Untuk mengetahui mengenai hal ini, maka Sang Buddha menyebutkannya dalam menit terakhir kehidupannya sebelum beliau mencapai parinibbana. Semua kata-kata seperti yang saya tadi sebutkan dalam bahasa Pali, Anda semua terbiasa mendengarkan kata-kata tersebut, terutama Appamadena Sampadeta. Appamadena Sampadeta artinya adalah janganlah menjadi lupa atau selalu penuh perhatian. Waya Dhamma Sangkara artinya adalah segala sesuatu tergantung kepada suatu kondisi dan karena itu akan selalu berubah-ubah. Oleh karena itu jangan lupa mengenai hal ini. Semua murid-muridku jangan lupakan mengenai hal ini, bahwa segala sesuatu bergantung pada suatu kondisi dan karena itu akan selalu berubah-ubah. Janganlah menjadi lupa, selalu penuh perhatian. Kata-kata ini adalah kata-kata terakhir dari Sang Buddha. Biasanya, pada umumnya, kata-kata terakhir dari orang yang akan meninggal dunia merupakan kata-kata yang sangat penting. Oleh karena itu, Sang Buddha menekankan kata-kata yang sangat penting ini kepada kita. Penuh perhatianlah anak-anakku, baik lelaki maupun perempuan. Appamadena Sampadeta sangatlah penting bagi kita. Appamadena Sampadeta ini disebut sebagai perhatian penuh. Tanpa adanya perhatian penuh, maka Anda tidak akan mendapatkan konsentrasi. Tanpa adanya konsentrasi, Anda tidak akan mendapatkan pengertian yang jelas. Tanpa adanya pengertian yang jelas, sangat susah bagi Anda untuk dapat mengerti. Maka, dengan tanpa adanya pengertian itu, Anda akan melihat bahwa kehidupan ini merupakan sesuatu yang kekal. Kita hanya mengatakan dalam kata-kata saja, melalui ucapan di mulut saja. Ketika kita melihat buku, ketika kita mendengarkan Dhammadesana, ketika kita berdiskusi, kita mengerti mengenai hal ini. 3 hal karakteristik atau corak yang bersifat khusus, yaitu anicca, dukkha, dan anatta.
Semua ini, ucapan anicca, dukkha, dan anatta ini sangatlah umum dikenal di kalangan komunitas Buddhis. Tetapi untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat mengetahui atau mampu mengaplikasikan pengertian kita tersebut, tiga karakteristik tersebut dari anicca, dukkha, dan anatta. Karena kita tidak mampu melihat dengan jelas. Oleh sebab itulah ketiga hal ini, anicca, dukkha, dan anatta adalah dhamma. Semua yang Sang Buddha katakan ada di dalam Pitaka, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu Vinaya, Sutanta, dan Abhidhamma, atau tiga keranjang. Dari ketiga keranjang ini, Vinaya, Sutanta, dan Abhidhamma pada intinya hanya dapat dikatakan dalam satu kata, yaitu apamadena. Di dalam kitab komentar, kata apamadena ini dapat dikatakan merupakan rangkuman dari seluruh Pitaka tersebut. Jalan mulia berunsur 8 tanpa adanya apamadena ini pun tidak dapat dilakukan. Apamadena atau perhatian penuh, selalu perhatian penuh, memiliki perhatian yang penuh setiap saat. Para yogi, Anda harus memiliki hal ini, perhatian penuh dan kehati-hatian. Dengan demikian, Anda akan dapat meyakinkan apa yang Anda lakukan. Anda dapat memastikan diri Anda sendiri. Dengan demikian, Anda dapat mengerti dengan jelas. Semuanya itu berdasar kepada perhatian penuh. Appamada means sati. Sati, mindfulness. Mindfulness is the way now all of our yogi practice. Satipatthana, vipassana. Sati, based on the mindfulness, we are searching of our body and mind. Now, concentration is after sati only they get concentrate on the object. This sati is, don't have sati, you don't know. Now, so, get mindfulness. Mindfully, if you observe, surely, clearly you can know. Some yogi, even though they are not, we give the instruction to label. Label, rising, falling, rising, falling. Just label by perception, it is not reached to the mindfulness. That is why we ask to be carefully, mindfully. The same in walking meditation. Left, right, left, right. Our Vipassana yogi, if you are doing left, right, also in the soldier, in the army, they also kiri kanan, right? Or what is the difference with our yogi and their soldier in army? Yes. They want to get harmony only, concept only. They are left, all must left. That's to get harmony. We are not like that. Our left is left, how it is a moving of process and the wind element working with our body. This we can know. Then, precisely, carefully, mindfully, if you observe, then how is the process? Your mind, intention, all the things, sensation, volition, there. That is why, based on mindfulness, we observe our body, it is the kaya nupassana. Our feeling, vedana nupassana. Our mind, citta nupassana.
And any kinds of whatever we are seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, all these objects, it is Dhammanupassana. So these 4 foundations of mindfulness is applying to practice Vipassana according to the Eightfold Noble Path. That is the same way. Now, all our yogi, what you are doing is according to the Buddha's teaching exactly. That is, we must understand. Not simply we give in our own idea. The instruction is very simple, just you note what you are doing. But that is can get very great benefits from this Mahasatipatthana Sutta. That is why we are practicing the Buddha Dhamma. That Buddha Dhamma very rare to meet, to get, to practice. Very great noble Dhamma. We must know ourselves. Doing thing is not little value of the Dhamma. Very great value what we can do. In this world, now they say nearly 7,000 million people. How many people can get that type of wisdom, that type of panya, that type of knowledge? We can see, then we can know ourselves how great we are to practice that type of Dhamma. One Buddha to be appear in this world is 4 eons and 100,000 world cycle. Very rare, very difficult. That is why we must know what we are doing. Respectfully, mindfully, carefully practice can get the benefits. Appamada artinya adalah sati atau perhatian penuh. Perhatian penuh inilah jalan dari para yogi yang sedang Anda lakukan saat ini, yaitu sati patthana. Sati patthana berdasarkan kepada perhatian penuh. Anda meneliti mengenai tubuh dan batin Anda. Dengan konsentrasi tanpa adanya sati, maka Anda tidak akan mengetahui apapun. Dengan konsentrasi bersama dengan sati sajalah, maka kita akan mendapatkan pengertian mengenai objek. Untuk mendapatkan perhatian penuh, mengamati dengan perhatian penuh, maka Anda akan melihat dengan jelas. Ketika Anda melihat dengan jelas, maka Anda dapat mengerti atau mengetahuinya. Beberapa yogi bahkan ketika melakukan pencatatan seperti instruksi yang diberikan, yaitu memberikan pencatatan kembung dan kempis. Mereka hanya melakukan pencatatan tersebut dengan persepsi saja. Dengan demikian, mereka tidak benar-benar melakukan dengan perhatian penuh. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan, cobalah lakukan dengan berhati-hati, dengan perhatian penuh, memberikan pelabelan tersebut atau pencatatan itu. Demikian juga ketika Anda melakukan meditasi jalan, Anda memberi pencatatan kanan, kiri, kanan, kiri. Yogi yang berada di sini, Vipassana yogi, Anda juga melakukan pencatatan kanan, kiri itu. Demikian juga dengan prajurit atau tentara yang berbaris dan mengatakan kanan, kiri. Dengan demikian akan muncul pertanyaan, apa beda antara apa yang kita lakukan sekarang memberi pencatatan kanan, kiri dengan para tentara tersebut yang juga melakukan pencatatan kanan, kiri.
Prajurit-prajurit itu melakukan atau mencatat kanan kiri adalah untuk mendapatkan kebersamaan. Mereka hanya melakukan pencatatan berdasarkan konsep. Semua bergerak kanan atau semua bergerak kiri. Sedangkan kita, ketika Anda melakukan pencatatan kanan ataupun melakukan pencatatan kiri, pada saat itu Anda melihat bagaimana proses gerakan itu terjadi. Bagaimana unsur angin itu bekerja dengan tubuh kita. Bagaimana pada saat batin itu menggerakkan tubuh kita. Anda haruslah melakukan dengan penuh perhatian, dengan tepat, dengan berhati-hati mengamatinya. Ketika Anda melakukan dengan penuh perhatian, tepat, dan berhati-hati mengamati gerakan itu, maka Anda akan mengetahui proses ini. Dari batin muncul keinginan, keluar sensasi, dan muncul gerakan. Oleh karena itulah, berdasarkan pada perhatian penuh, kita dapat mengamati objek tersebut. Ketika kita mengamati tubuh kita, itulah kaya nupasana. Ketika kita mengamati perasaan, itu adalah wedana nupasana. Ketika kita mengamati batin kita melakukan citta nupasana. Dan apapun yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasakan, kita sentuh, dan kita pikirkan, semua objek tersebut ada di Dhamma nupasana. 4 landasan perhatian penuh ini Anda aplikasikan ketika Anda berlatih meditasi vipassana yang berdasarkan kepada jalan mulia berunsur 8. Seperti yang Anda lakukan saat ini, Anda melakukan berdasarkan apa yang Sang Buddha ajarkan dengan tepat. Oleh karena itu, Anda perlu atau Anda haruslah mengerti mengenai hal ini. Instruksi yang diberikan di sini bukanlah instruksi yang diberikan sembarangan kepada Anda berdasarkan ide kita sendiri. Instruksi yang diberikan adalah sederhana. Anda mencatat apa yang Anda lakukan. Ketika Anda melakukan instruksi tersebut, maka Anda akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Manfaat yang didapatkan dari Maha Satipatthana Sutta. Oleh karena itulah, kita harus melakukan latihan ini berdasarkan kepada Buddha Dhamma. Buddha Dhamma ini sangatlah susah untuk didapatkan, sangatlah susah untuk dilatih. Anda harus mengetahui dalam diri Anda sendiri, seberapa besar nilai Dhamma yang kita dapatkan. Nilai Dhamma tersebut bukanlah nilai yang kecil. Di dunia ini, berisi hampir kurang lebih 7 miliar orang. Seberapa besar dari porsi tersebut yang benar-benar mendapatkan kebijaksanaan, panya atau pengetahuan ini? Anda harus dapat melihat dan mengetahui dalam diri Anda sendiri seberapa besar Dhamma yang Anda peroleh ketika Anda melakukan latihan ini, ketika Anda mengetahui mengenai Dhamma ini. Karena kemunculan seorang Buddha pun sangatlah susah, sangatlah jarang untuk ditemukan. Kemunculan seorang Buddha hanya muncul setelah 4 masa waktu yang tak terhitung dan 100.000 putaran dunia. Hanya setelah masa itu Sang Buddha muncul. Oleh karena itulah, saya selalu menekankan, kita harus mengetahui apa yang kita kerjakan. Kita harus melakukan dengan penuh rasa hormat, dengan perhatian penuh, dengan berhati-hati melakukan latihan kita. Dengan demikian, hanya dengan seperti itu, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. That is why all of our yogi, you must know the value of the Dhamma and happily trying vipassana meditation. There is one word, bhavana abhirata hontu. Bhavana means is now a bit here, there, painful sensation. For why only what? Don't care. We have to cultivate sila, samadhi, panya. This type of teaching can lift up our life,
can solve all the suffering, can cease, all the problem can solve. That kind of Dhamma, if you know really, you must be very happy. No boring, no lazy, put more effort to get more and more benefits and understanding in Vipassana meditation. That is, must be very happy. Happily, if you go practicing, can clear the suffering also. How suffer? If you're interested in, you're happy, you have some sort of faith and confidence. Very important. There is confidence, saddha. Saddha, confidence, self-confidence also. Confident in the Buddha, Dhamma, Sangha. Also our own karma. Self-confidence is own volition. I must happily have to do whatever difficulties, why I cannot overcome. That is self-confidence. So you can overcome. After overcome, we are very peace, calm, tranquility, happiness. You can get satisfaction. Then some benefits higher than the benefits we can gain. That is why must try more and more, putting effort, chase out the laziness, chase out the boring. So must got self-confidence and try hard. Very short time. Today is 4th day already. Another 4-5 days. Our time is very short. That's why I encourage you all must be try diligently. So wish you all, may you all be able to gain the real benefits of Vipassana meditation in this a few days. Oleh karena itulah semua yogi, Anda haruslah mengetahui nilai dari Dhamma tersebut dan berbahagia dengan latihan meditasi ini. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, Bhawana Birata Hontu. Anda haruslah mampu untuk mengembangkan sila, samadhi, dan panya. Anda janganlah memperdulikan hal-hal yang lain. Karena sila, samadhi, dan panya ini akan mampu untuk meningkatkan kehidupan kita, akan mampu menyelesaikan penderitaan-penderitaan dan permasalahan-permasalahan kita. Oleh karena itulah, jika Anda mengetahui nilai dari Dhamma tersebut, maka Anda seharusnya berbahagia, tidak menjadi malas ataupun bosan. Anda harus memberikan usaha lebih banyak lagi dan mendapatkan manfaat yang lebih besar lagi dari meditasi Vipassana ini. Jika Anda dapat mengerti mengenai manfaat tersebut, pengertian dari meditasi Vipassana ini, maka Anda dengan berbahagia pergi untuk melanjutkan latihan Anda. Dengan demikian, Anda akan dapat lepas dari penderitaan Anda. Ketika Anda tertarik dengan apa yang Anda kerjakan, Anda memiliki keyakinan dan kepercayaan diri, keyakinan dan kepercayaan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka Anda akan berbahagia dan penderitaan-penderitaan yang muncul pun akan mampu Anda hadapi. Kepercayaan diri ini adalah keyakinan tersebut atau sada adalah keyakinan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, tetapi di dalamnya juga merupakan keyakinan ke dalam diri kita sendiri. Kita mengetahui mengenai karma kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita haruslah berpikir, mengapa kita tidak dapat mengatasinya?
Ketika kita memiliki keyakinan ini, maka kita akan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang muncul, apapun itu. Dengan kemampuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian. Kita akan mendapatkan kepuasan diri dari kemampuan kita itu. Dengan demikian, maka dapat dipastikan kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang semakin tinggi ketika kita melakukan perjalanan kita, melakukan latihan kita. Oleh karena itu, Anda harus memiliki keyakinan untuk mencoba mengerahkan usaha lebih banyak lagi, melepaskan diri dari kemalasan, dari kebosanan. Anda harus memiliki atau mendapatkan keyakinan diri tersebut dan mencoba sekuat tenaga. Karena waktu kita adalah waktu yang singkat. 4 hari telah berlalu dan hanya tersisa 5 hari saja. Suatu waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, saya memberi semangat kepada Anda untuk mencoba dengan tekun. Akhirnya, saya mengharapkan kepada Anda semua para yogi, semoga Anda mampu mendapatkan manfaat yang sesungguhnya dari meditasi Vipassana ini di dalam beberapa hari ini. Sadhu, sadhu, sadhu.